30 negara tahap negosiasi join FIFA. Malaysia, Iran, dan Rusia jadi pelopor. Gianni Infantino ingatkan Malaysia, jangan aneh-aneh. Netizen, sumpah gak habis pikir sih. Awalnya, banyak yang nganggep ini cuma gertakan. Semacam manuver biar Malaysia punya posisi tawar lebih tinggi setelah konflik panjang mereka dengan AFC dan FIFA. Tapi, makin kesini narasinya berubah. Karena ketika angka 30 negara mulai muncul ke permukaan, cerita ini nggak lagi terdengar seperti wacana kosong. Ini mulai terasa seperti sesuatu yang sedang benar-benar disiapkan, pelan tapi pasti. Dan yang bikin situasinya makin kompleks, ini bukan lagi soal Asia doang. Karena dengan masuknya Rusia dan Iran sebagai pelopor, skala konflik langsung melebar. Ini bukan sekedar regional, tapi sudah masuk ke ranah geopolitik sepak bola. Tiga negara ini punya satu kesamaan. Mereka sama-sama pernah atau sedang punya masalah dengan FIFA. Jadi, ketika mereka berkumpul dalam satu ide bernama FIFA, itu bukan sekedar kebetulan, tapi seperti ada kepentingan yang saling menguatkan. Malaysia di sisi lain seperti jadi wajah depan dari gerakan ini. Mereka yang paling vokal, paling berani bicara, dan paling sering lempar narasi ke publik. Dari awal keluar AFC, lanjut ke rencana bikin NAFC, sampai sekarang masuk ke tahap FIFA, semuanya terasa seperti satu alur yang memang sudah dirancang. Dan kalau dilihat dari cara mereka membangun opini, Malaysia seperti ingin menunjukkan bahwa mereka bukan lagi sekedar pengikut, tapi siap jadi pemimpin di struktur baru. Tapi di balik semua itu, ada satu pertanyaan besar yang belum terjawab. Siapa 30 negara itu? Karena sampai sekarang, belum ada daftar resmi yang benar-benar jelas, dan ini yang bikin banyak pihak mulai curiga. Apakah benar sudah ada puluhan negara yang siap keluar dari FIFA? Atau ini cuma angka yang dilempar untuk menciptakan efek domino? Karena dalam dunia politik, termasuk politik sepak bola, angka itu penting. Menyebut 30 negara, itu beda jauh dampaknya dibanding bilang beberapa negara. Ini soal persepsi kekuatan. Dan Malaysia tampaknya paham betul soal ini. Dengan membangun narasi bahwa banyak yang sudah siap bergabung, mereka mencoba menciptakan tekanan, baik ke FIFA maupun ke negara-negara lain yang masih ragu. Tapi realitasnya gak sesederhana itu, karena keputusan keluar dari FIFA itu berat banget. Ini bukan cuma soal federasi, tapi juga menyangkut pemain, klub, liga, sponsor, sampai ke mimpi terbesar, Piala Dunia. Bayangin pemain muda yang dari kecil bercita-cita main di Piala Dunia, tiba-tiba harus kehilangan kesempatan itu cuma karena negaranya memilih keluar dari FIFA. Itu bukan keputusan yang bisa diambil tanpa konsekuensi besar. Makanya banyak yang percaya bahwa sebagian dari 30 negara itu mungkin cuma ada di tahap komunikasi awal, belum tentu komitmen, belum tentu serius. Bisa jadi mereka cuma dengar, ngobrol, atau sekedar lihat peluang, tapi belum tentu siap ambil resiko. Di sisi lain, FIFA jelas nggak tinggal diam. Gianni Infantino mulai kasih peringatan, dan meskipun disampaikan dengan gaya diplomatis, pesannya tajam. FIFA seperti ingin bilang, silahkan coba, tapi siapin konsekuensinya. Karena mereka punya sejarah panjang dalam menghadapi hal-hal seperti ini. Dan hampir selalu, pihak yang mencoba keluar dari sistem akhirnya harus menghadapi tekanan besar. Dan ini yang bikin langkah Malaysia terlihat makin berani, atau mungkin terlalu berani. Karena mereka seperti sedang menantang sistem yang sudah berdiri puluhan tahun dengan jaringan global yang sangat kuat. FIFA bukan cuma organisasi, tapi juga pusat dari ekosistem sepak bola dunia. Dari turnamen, lisensi, sampai ke pengakuan resmi, semuanya ada di tangan mereka. Reaksi publik juga makin liar. Netizen gak cuma sekedar komentar, tapi mulai bikin narasi sendiri. Ada yang bilang ini ambisi yang gak realistis, ada yang nyebut ini sebagai drama paling mahal dalam sepak bola. Tapi ada juga yang justru penasaran, karena kalau ini benar-benar terjadi, dampaknya bakal luar biasa besar. Dan disinilah mulai muncul skenario-skenario yang sebelumnya nggak pernah kita bayangkan.
Bagaimana kalau N-FIFA benar-benar terbentuk? Bagaimana kalau mereka berhasil menarik cukup banyak negara untuk bikin kompetisi sendiri? Apakah dunia sepak bola bakal terpecah menjadi dua kubu? FIFA versus N-FIFA? Kalau itu terjadi, dampaknya nggak main-main. Bisa jadi pemain harus memilih, main di sistem FIFA atau N-FIFA. Klub bisa terpecah, turnamen bisa bersaing, bahkan bisa muncul Piala Dunia versi baru. Dan kalau dua sistem ini berjalan paralel, yang jadi korban bukan cuma federasi, tapi juga penonton. Karena sepak bola selama ini punya satu kekuatan utama, kesatuan. Semua negara, semua pemain, semua kompetisi terhubung dalam satu sistem global. Begitu itu pecah, semuanya berubah. Tapi di sisi lain, ada juga yang melihat ini sebagai bentuk perlawanan, bahwa mungkin ada negara-negara yang merasa sistem FIFA terlalu dominan, terlalu berat sebelah, atau terlalu politis. Dan N-FIFA bisa jadi dianggap sebagai alternatif. Sebuah sistem baru yang katanya lebih adil, meskipun itu masih tanda tanya besar. Masalahnya, membangun sistem baru itu jauh lebih sulit daripada mengkritik sistem lama. Karena mereka harus mulai dari nol. Struktur, regulasi, kompetisi, pendanaan, semuanya harus dibangun. Dan tanpa dukungan besar, ini bisa runtuh sebelum benar-benar berdiri. Dan di tengah semua ketidakpastian ini, Malaysia tetap berada di garis depan. Mereka seperti nggak mundur, bahkan justru makin maju. Narasi yang mereka bangun juga makin berani. Seolah-olah mereka sudah siap dengan segala kemungkinan. Tapi sejarah selalu menunjukkan satu hal. Dalam pertarungan melawan sistem besar, yang dibutuhkan bukan cuma keberanian, tapi juga kekuatan nyata. Dan sampai sekarang, itu yang masih dipertanyakan dari gerakan ini. Jadi, sekarang kita benar-benar ada di titik paling krusial. Semua masih abu-abu, tapi arahnya mulai kelihatan. Apakah ini bakal jadi revolusi terbesar dalam sepak bola, atau cuma akan jadi cerita ambisi yang terlalu jauh melampaui realitas? Karena kalau langkah ini gagal, dampaknya nggak cuma ke Malaysia, tapi ke semua yang terlibat. Tapi kalau berhasil, dunia sepak bola nggak akan pernah sama lagi. Dan mungkin itulah yang bikin banyak orang sekarang cuma bisa bilang satu hal. Ini seriusan mau kejadian, atau kita lagi nonton sejarah yang lagi ditulis? Wah, gimana pendapat kalian, bro? Apakah kalian setuju kalau nanti Indonesia join dengan NAFC dan juga N-FIFA? Jangan lupa tinggalin komentar kalian di bawah.